sekian dia Islam. Nah, mau kan dosa-dosa yang dilakukan selama 40 tahun dibuang, nol lagi. Kebaikan-kebaikan dia selama 40 tahun dihitung. Direkap ulang, dihitung lagi. Kanan catatan ini malaikat mah. Dirubah, dihapus, mau dengan catatan kosong doang, ditulis ulang, dikulah. Wong kafir ketika masuk Islam. Banyak Palestina yang kafir masuk Islam. Jadi ceramah lagi. Kasodakotin kaya sodakoh, umaukan wasilatin lan silaturahim. Ternyata silaturahim boleh pahala. Ninggana pin ngaji kun makanya ya, siji pahala ngaji kewajiban, loro pahala silaturahim. Nggih boten. Pak Haji sareng Mang Ikhwan, mungkin lamun ning kirane masing-masing mah. Isin lah. Nggih boten. Atau mungkin mau pegawaian tapi ningkane ngaji bareng-bareng ketemu silaturahim. Iki pahala silaturahim. Mau salaman kan. Selama masih di sini kedua orang tersebut yang salaman, selama masih di sini catatan dosanya pun dihapus. Selama masih di sini diampura terus dihapus. Dosa-dosa cilik ya. Terus selama masih di sana. Enak pun. Sodakoh maning go. Terus enaknya maning wong ngaji mah mau kan ora batal. Senajan sembari mangan enggak? Orang batalan senajan wajib. Enda sing ngajar makanya ngomong mangan kira ada mengkirat. Ada iya, harus malu-malu enggak angel. Makanya panganannya sumpah. Dispakat bapak. Enak kan ukono ibu. Wa iskin lan ngamberdekakaken ya. Kamana qolahul wanaiyu kaya barang kamus nukel imam al wanaiyu sapa Imam Wanai anil majmu'i saking kitab Majmu' Kukotan. Ya. Terus mukotan ya wong kafir. Enak sebenarnya mandi Islam wong kafir kok. Bismillahirrahmanirrahim. Senajan ya wong kafir iki. Embekan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad terus mati. Dosanya lah kamu. Mandi surga enak temen ya. Kedahnya malah mikir mah. Bismillahirrahmanirrahim. Asabi'u utawi syarat kaping 7 ayakuna akilan yen ta'ana ya wong salat. Akilan iku akalan. Lamun ora akalan mau salat ora diterima. Wal majnunu fal majnunu mangka utawi salate wong edan wasobiu lan bocah cilik alatikang lam yumayyiz ora mumayyiz ya si wong la sholata alaihima iku ora ana sholat alaihima ingatasi karone wong edan lan bocah cilik. Anak kecil dan orang gila mereka tidak diwajibkan sholat selama gilanya masih ada, selama kecilnya masih kecil. Nah, lam yumayyiz kan dulu mumayyiz. Apa sih definisi pengertian daripada mumayyiz gua? Nah, ngene iki. Ngene menternya. Wala tasihu min huma lan ora sah min huma saking karone. Li'ana huma karena setune karone bocah cilik lan wong edan laisa iku ora ana ya bocah cilik lan wong edan min ahlil ibadati saking ahli ibadah. Ya. Terus sampai mengariri yang dimaksud anak kecil yang mumayyiz itu seperti apa? Umurnya sepira? Kriterianya seperti apa? Nah, ngeri kira
Wali ana sholata karena setune sholat ibadatun iku ibadah tak taju kang butuh ya sholat niatin kedua. Fasartu niati al islamu wa tamyizu. Mangka utawi syarat niat iku Islam lan tamyiz. Kan tawaf kicepena ngomong jam 9:00 iki. Lagi tahlil atakoh mana? Atakoh. Wis beres, atakoh beres. Wis. Ning tengah niku kok. Iya. Abang pinjam. Ngomong jam 9:00 atakoh. Mungkin lagi makan. Wow. Bagian ngaji ya. Anu, cair. Jangan sanggup Kayak hitung dikit gitu. Wadobitu, nah ini dobit. Wadobitu tamyizi fitifli utawi batas bahasa Indonesia beda. Utawi batas tamyiz fitifli ing dalem bocah cilik ayasiro ing tak bisa ia bocah cilik bihaisu yakulu sekira-kirane mangan dewek wahdahu hale dheweke wa yusrabu lan minum ya bocah wahdahu hale dheweke wa yastanji lan cecewok ya si bocah wahdahu hale dheweke. Jadi batas dari tamyiz dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cewok sendiri. Kira-kira sampun darah nih cewok. Pagi ya. Niki tamyiz. Bagaimana kalau sholat? Sholat diganjar, tapi sholat dihitung sholat sunnah. Umpama si siapa simptomnya? Rifki milu sholat di masjid kok, sholat wajib. Nah, iku dihitung kalau pangeran dihitung sholat sunnah, karena dia itu belum balik. Dihitung sholat sunnah, pahalanya gina wong tuanya. Wong tuanya. Anaknya simplimen, sholatnya orang acak-acak barisan. Layu-layu joran. Amun nggak ganggu. Kok sama tuane? Kok sama tuane? Nah, saya dulu. Makanya hendaknya kalau kita sholat di masjid itu bapaknya ikut, ajak anaknya baik di sebelah minimal wenten bapak emang kena kan menang bocah mau pelayuan. Kan gue kok abdi itu gak komplement gitu gua. Aduh, kuat itu. Akhirnya jorahan bae. Terus banyak kawan. Nanti suatu saat anak itu akan memahami dan akan mengerti. Nanti jadi kebiasaan. Terus. Terus sholat itu bagusnya di rumah baik dan di masjid baik. Lawan bagus, lebih bagus memang di masjid. Tapi kejauhan di rumah. Aja di masjid baik. Lah kok solola anu supaya ditinggali sareng anak-anak. Konten bu sholat bareng, konten diajari cara sholat. Ketika kula wenten ing omah, pecil melu sholat, enak ajarannya. Wis sholat wis beres nong kaitan konten. Supaya diingat bahwa bapak kita umur lagi kita cilik demen sholat. Ning omah ya demen sholat. Kita diajak-ajak sholat, ning masjid dia diajak-ajak sholat teman kan punya kenangan anak kecil tersebut. Jadi akhirnya demen sholat. Iki mana sholat berapa melu pak? Busek melu kan apa rumah? Ribet tiba. Iku gawe trauma nih anak iku. Akhirnya apa? Sengit di sholat pun. Sengit. Bapak melu sholat deh. Akhirnya apa? Duduk sengit ning bapak sengit ning sholat deh. Ora diajak. Makanya kula mah kurang seneng lamun ning masjid ana bocah cilik udah dibeneri tapi iki cara beneran gini di luar batas. Kok mau main tangan mah?
Tahun bangkit mah napik diajar wong bocah cilik mah di. Kono biarkan lah ada. Andai bahkan pokoknya cenderung dong. Wah, anak siapa kon? Anak siapa kon? Tapi biasanya kuentan jadi wedene embekan. Kalau tembok, bus pada salaman kon. Kalau tembok. Supaya napik trauma bocah pun akhirnya apa benci masjid. Gede-gedean trauma bocah tersave di pikiran tersimpan bahwa ketika saya mati masjid saya pernah disakiti. Rasa sakit itu nanti akan terus tertanam di pikiran, akhirnya emong di masjid. Oh, jadi akhirnya anti masjid. Tahu bangkit mah ngewarai katuran, tapi nanti kekerasan. Oh, halus sih ganti, anak siapa sih ganti tahun dong? Wow, iya buku bocah, kadang beruat dia mengkotan. Tapi primen mani ya, mau bocah. Kono bocah, coba wong tua mu kono bah. Wes sama wow lah juga aneh. Hari bapaknya orang menang baik mah orang. Bapaknya menang baik. Nah, makanya kan soalnya dia ajak bapaknya. Hari sampingi mau kayak mending. Nah, pengalaman berarti. Kang hari di sampingnya di kawanan kan makan dikeret kan jergeja kan. Kono doang menang menurut gua. Namun bapaknya dihormati mah. Kalau anak makanya anak mah jadi iki nih mbak ya anak mah jadi lelah bangun orang hormat ngomong tua. Nah tarik bredek kudu menang. Ya. Nah mengkonon kuat akhiran wa majnun. Mau kan ya? Jadi lamun niki kin sampun tamyiz walaupun sholatnya dereng wajib tapi hendaknya dilatih untuk sholat. Dilatih untuk sholat itu dari umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu bagaimana cara ngelatihnya walaupun kita harus modal. Tong, kalau kamu sholat 5 waktunya full 3 bulan, ayah belikan sepeda. Nggak apa-apa, ngelatih. Tong, kalau kamu sholat full 5 bulan, nanti bukan hanya sepeda, langsung pedal-pedalnya ditukuakan. Nggak bisa jalan. Kan orang ngerti pedal kenapa? Wakin. Kalau oli wakin. Jadi kok Udah ada pegangan. makanya udah pedal. Ya pedang-pedang buat kenapa-napa. Koten bu, atau tong, kalau kamu setiap sholat satu waktu nih 2000 sholat sama bapak di samping, idem menang 2000. Wih 2000 apa ya? 5000. Oh, 5 waktu. Oh iya, muncul 5 waktu, tidak bisa aku sedina. Lah saya kan, oh anak kita jajannya ini kan, namun hamburger kan, rola sewu. Oh, isku 5.000 daripada ayah jeung jajan, wis melu salat Idul karo ayah setelah salat 5.000. Endah disogokkan. Konon 7 tahun. Lamun 10 tahun beda lagi. 7 tahun boten 10 tahun iki digebuk sing boten lanang. Sing boten nampak ning sikil cepat ngajari tembok. Bocah cilik wis 15 tahun wis on pahala ikine ditur orang dalam sholat orang gelem apa wis iku mau bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang tua sudah mengajari kalau mereka tidak sholat tidak apa ya kita kewajiban orang tua hanya memberi nasihat wis iku urusannya karo pangeran. Oh, syarat si keping itu. Syarat si keping itu iku akalan yang terusan wis mumayyiz. Syarat kaping 8
Asaminu utawi syarat kaping 8 antakuna iku yen ta'ana almar'atu sapa wong wadon ki syarat kaping 8 biasane kena wadon ki yen ta'ana sapa wong wadon naqiyatan iku suci minal haidi wa nifasi saking haid lan nifas. Perempuan yang hendak sholat hendaknya setelah suci dari haid dan nifas. Nifas kenapa? Nifas itu darah setelah melahirkan. Biasanya paling ada sehari semalam doang bersih beten. Keumuman masyarakat ada juga yang pertengahan 40 hari, enggak 40 hari ya. Keumuman masyarakat Indonesia 40 hari 2 bulan senifas itu. Ada juga yang sampai 60 hari. Nah, selama 60 hari, 40 hari tersebut orang itu, perempuan itu tidak diwajibkan sholat dan tidak diwajibkan qodho. Enak waduh. Sebenarnya pangeraniku, ini waduh itu sangat sayang. Sangat sayang keliput. Kenapa sih wenten anak pertanyaan, kenapa seorang perempuan ketika haid, padahal masih kuat badannya, ketika haid, ketika nifas, mereka tidak diwajibkan qodho sholat atau sholat. Iki bentuk kasih sayang Allah nih perempuan. Karena seandainya perempuan itu qodho sholat, berat. 15 dinten atau seminggu ya kali 5, 35 setiap itu. Iya, mau setengah bulan. Wong lagi orang haid sholat asar jam 5, jam setengah 6 lagi orang haid sholat zuhur muncul. Waduh, sangat mungkin. Waduh, sholat kita. Suci dari haid lan nifas, ya. Lamun maksa sholat baik primen, la tasihu sholatuhuma ora sah apa sholatnya kalau tidak sah sholat. Ya mending orang sholat deh, kalau sholat sama gimana? Senajan kuat kan? Iya. Wala qodho'a alaihima lan ora ana qodho alaihima ingatasi wong loro mau kan nifas lan haid. Ba'da jawalil mani'i ing dalam sowise ilange kang nyegah. Jadi maksudnya lamun wis beres haid atau nifase ya sholat. Walau kanar haidu wa nifasu fi zamani ridati bi khilafi zamani junudil murtadi. Terus bagaimana nih? Contoh, seorang perempuan dia itu menikahnya dengan orang Hindu atau orang Kristen atau yang lain agama non-Islam. Akhirnya ikut agama suaminya. Ikut agama suaminya terus sampai 10 tahun. Pertama, setelah 10 tahun dia akhirnya kembali lagi kepada Islam. Nah, 10 tahun ini wajib qodho. Tapi dipotong karo haid. Haid ora qodho. Sing ora qodhone wajib haid. Wajib haid. Sing lagi suci nek wajib qodho, tapi ketika haid potong. Ning ngene iki. Potong. Ya, makanya ya Allah, ada artis-artis yang pindah agama atau orang-orang yang pindah agama karena harta kan itu qodhone lamun balik maneh kan suwe qodhone. Bi khilafi zamani jununil murtadi, kelawan perbedaane zamane edane murtad. Wih, iki mana wong murtad? Barang murtad edan. Barang edan 3 tahun umpama edan waras maning. Nah, wajib qodho sendiri. Fatajibu qodho sholati fihi, maka wajib apa qodho sholat fihi dalam junun murtad.
Di ana iskoto kodoi karena kukure kodo minal majnuni saking wong edan rukhsatun iku rukhsah. Wal murtadu te wong murtad laisa min ahliha iku ora ana saking ahline rukhsah. Kata kata kali. Salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.